Selamat hari Kamis, jemaat yang termanis. Bersyukur bertemu dalam Efrata Devotion. Berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Walaupun hari-hari kita situasi semakin sulit, kekhawatiran, kegelisahan ada di dalam hati kita, bisa saja itu karena keluarga kita, ekonomi yang menurun, anak-anak kita, dan lain sebagainya. Kita melihat seakan-akan dunia semakin gelap, bahkan sepertinya tidak ada titik terang lagi bagi setiap kita. Saat-saat seperti ini, tidak ada yang bisa kita andalkan, manusia juga terbatas. Saat-saat seperti ini, satu hal kekuatan kita adalah bangun relasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Doa menjadi komunikasi karena memang komunikasi ini cara kita menjalin relasi dengan sesama kita, maka sama halnya dengan relasi dengan Tuhan. Kita rindu kita juga berkomunikasi dengan Dia melalui doa. Doa yang disertai dengan rasa hormat dan rasa syukur dan berserah kepada Tuhan. Doa yang bukan sekedar omong-omong atau seperti nodong gitu ya, seperti kita komunikasi dengan teman kita, tapi doa dengan penuh dengan rasa hormat. Karena itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita untuk mengutarakan semua isi hati kita kepada Tuhan, yang harus dilakukan secara terus-menerus dan juga sesering mungkin setiap saat. Saudaraku yang terkasih, berdoalah di saat susah maupun gembira. Ketika kamu berdoa di waktu susah, maka doa itu akan meringankan susah kita. Memang meringankan itu bukan langsung masalahnya hilang, tetapi melegakan hati kita. Ada kekuatan baru yang kita dapatkan di dalam Dia. Begitu juga ketika kita gembira. Berdoa bisa melipat gandakan rasa gembira kita. Berdoa tidak akan membuat kita rugi, bahkan justru memberikan kita sesuatu hal yang lebih baik lagi. Berdoalah terus-menerus tak jemu-jemu. Berdoalah walau jawaban doa itu kelihatannya tidak kunjung ada. Namun memang ketika kita sering berdoa, tentu tidak mudah bagi kita untuk menerima kenyataan bahwa bukan kepada kita jawaban doa itu dinyatakan. Misalnya kita berdoa supaya keluarga kita selalu rukun dan harmonis, namun nyatanya sepertinya masih ada aja masalah. Tetaplah berdoa. Semua hal yang terbaik sedang dikerjakan bagi kita. Saudaraku, di dalam berdoa, disinilah butuh ketekunan dan ketaatan. Taat tekun sampai sesuatu terjadi. Hal inilah yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka mendengar jawaban Tuhan dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, dikatakan. Barulah aku memperhatikan kamu. Pasti ada yang berkata saat itu, lama banget gitu ya, lalu mengapain kita susah payah berharap? Kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, kenapa kita harus susah payah sampai saat ini kalau kita harus menunggu 70 tahun? Saudaraku, disinilah Tuhan ingin berkata kepada kita untuk kita bertahan dan berkarya. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, di ayat 5 dan 6, di sana dikatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati, ambillah istri untuk memperanak laki-laki dan perempuan, bahkan lain sebagainya dikatakan di situ. Supaya apa? Supaya mereka bertambah banyak dan jangan kekurangan. Apa arti pernyataan ini, saudaraku? Artinya adalah dalam situasi apapun saat ini, tetaplah berharap dan tetaplah berkarya. Jangan diam bahkan menyerah kalah. Kita mau ingat kisah keledai yang terperosok ke dalam sumur Tuhan, di mana petani tua hendak menguburnya karena tidak bisa mengangkatnya, lalu tanah dilemparkan ke dalam sumur itu, saudaraku. Lalu keledai itu kita perhatikan tidak diam, melainkan dia terus bergerak hingga dia tidak tertimbun mati, melainkan mendapat pijakan pada tanah-tanah yang jatuh di atasnya itu. Bahkan singkat kisahnya, keledai itu bisa naik saat tanah yang menimbunnya itu meninggi. Inilah pesannya, saudaraku. Kita mau terus berharap, bergerak, dan berkarya. Maka ketika kita melihat beban persoalan yang menindih kita saat ini, kita justru menjadikan itu pijakan bagi kita untuk keluar dari segala masalah kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih,
Walaupun situasi boleh sulit, pergumulan kita begitu banyak, kita mau terus bangun relasi dengan Tuhan. Tekun berdoa, taat, tapi juga terus berkarya dan berjuang menjalani hari-hari ini. Semangat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap kasih dan karya penyelamatan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau boleh memberkati kami lewat firman pada hari ini. Kami boleh diteguhkan untuk boleh semakin bangun relasi dengan Tuhan. Ajar kami Bapa untuk boleh semakin taat, tekun dan mau berjuang menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan biarlah sepanjang hari ini Tuhan boleh sertai kami dan kami boleh terus memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.